Kemudian ingin saya sampaikan juga mengenai Maulid, peristiwa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya itu adalah ungkapan syukur seorang hamba Allah kepada Allah atas hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam Al-Qur'an Allah menyatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah, bergembiralah kalian. Karena apa? Keduanya ini lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Wa khairun mimma yajma'un. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau menyatakan, innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku ini adalah rahmah Allah yang dihadiahkan untuk kalian. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergembira. Terus masalahnya apa? Nah, masalahnya adalah pemahaman. Saya katakan bahwasannya banyak orang yang kadangkala tidak paham tentang apa? Tentang ibadah yang bernilai amal, kemudian amaliyah yang bernilai ibadah. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi begini, ada ibadah yang bernilai amaliyah, ada amaliyah yang bernilai ibadah. Contoh, salat itu ibadah. Ya, salat adalah ibadah yang bernilai amal. Nah, bagaimana dengan tahlilan? Bagaimana dengan maulidan? Bagaimana dengan yasinan dan lain sebagainya? Itu amaliyah. Amaliyah yang bernilai ibadah. Artinya salat bila dikerjakan, dilaksanakan, maka itu berarti amal, ada perbuatan, aktivitas kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Sedangkan tahlilan, yasinan, maulidan dan lain sebagainya, ini adalah amaliyah atau perbuatan yang bernilai ibadah. Nah, untuk itu tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Masa orang ingin bergembira tidak boleh? Kita lahir anak aja kita gembira yang luar biasa ya. Lahir anak, ulang tahun anak kita rayakan, ulang tahun pernikahan kita rayakan. Kemudian banyak hal. Kadang hari kemerdekaan kita rayakan. Wallahi ikhwan, dibahas oleh para ulama. Pertanyaannya sederhana. Ini kebetulan bulan Maulid ya, karena masalah ini sebenarnya sudah berulang-ulang dibahas. Tapi ada pertanyaan yang begitu menggeliti. Apakah hari kelahiran Nabi ini ni'mah apa nikmah? Apakah merayakan hari kelahiran Nabi ini bernilai ni'mah minallah subhanahu wa ta'ala atau nikmah? Itu saja. Maka ni'mah artinya karunia dari Allah, nikmah kebalikannya. Apa jawabannya? Ni'mah ya.
Sehingga para ulama menyatakan bahwasannya mana lebih utama, malam Lailatul Qadar atau malam hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari kelahiran Nabi. Kenapa? Kenapa malam hari kelahiran Nabi lebih daripada malam Lailatul Qadar? Karena hari kelahiran Nabi merupakan asbab sumber daripada segala-galanya. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada peristiwa Lailatul Qadar. Jika tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah hadirkan di hadapan kita, maka kita tidak akan mengenal apapun yang berkenaan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan berpolemik ya, sampai mohon maaf sampai mengeluarkan fatwa yang tidak bagi orang yang ingin melaksanakan perayaan Maulidin Nabi. Silakan rayakan, karena itu ungkapan syukur dan gembiranya seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya sosok pelita umat. Jadi kita jangan berpolemik yang lain sebagainya. Yang tidak, ya sudah, tidak, mereka tidak melakukan, tidak apa-apa. Nah, namun yang harus digarisbawahi bahwasanya ada amalia yang bernilai ibadah, ada ibadah yang bernilai amal. Itu saja yang harus dipahami. Jadi tahlilan, maulidan, yasinan dan lain sebagainya itu amalia, aktivitas saja. Ya, aktivitas. Nah, ketika diisi acara tersebut dengan baca Quran, sirah Nabi, dibacakan sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bernilai ibadah, bernilai amalia yang bernilai ibadah. Ada yang ibadah yang bernilai amal. Nah, itu saja yang ingin Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kita keluar dari polemik yang ada. Ya Allah. Jadi sekali lagi, hukum dalam Islam itu bukan halal haram, bukan dua. Ya, kadang-kadang ini juga harus digarisbawahi. Jadi bukan tidak ada dalam hukum halal haram, halal haram, tidak. Jadi umat Islam harus paham tentang hukum 5 kata guru kami. Apa hukum 5 itu? Ada wajib, ada mubah, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Perbuatan baik jika diisi dengan sesuatu yang tidak baik, maka bisa bernilai tidak baik. Adanya takhlid, percampuran antara wanita dan laki-laki yang tidak ada pembatas dan lain sebagainya, maka hal yang baik pun bisa bernilai tidak baik. Itu saja.